Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Merupakan suatu kehormatan yang berharga bagi saya karena diberikan kesempatan untuk berbagi perenungan firman Tuhan bersama Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada dan dalam keadaan apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama merendahkan hati dan pikiran kita dalam doa. Mari kita berdoa. Di dalam ketritunggalan-Mu ya Allah, Sang Pencipta alam semesta, pujian syukur, hormat dan terima kasih kami sampaikan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan segala kerendahan hati, saat ini kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, dan biarlah setiap kata yang keluar menjadi kekuatan serta penghiburan bagi kami semua. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun, agar kami tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kami juga mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Singkirkan segala gangguan, agar kami fokus pada suara-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita hari ini bertemakan Endless Love, yang artinya cinta yang abadi. Ini merupakan sebuah konsep yang menggambarkan cinta yang tidak memiliki batas waktu, tidak memiliki akhir, dan tidak dapat dihancurkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang disampaikan pada kita saat ini diambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Yang saya bacakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40 itu mengatakan yang tadi kita baca bersama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita? Artinya kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengikuti Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Kita harus memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan dan memahami firman-Nya. Melalui firman Tuhan, kita mengenal Tuhan. Dari situ, kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan bagi kita. Lalu, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita dapat memahami kehendak-Nya, serta melakukan apa yang Dia inginkan. Kita harus memiliki hati yang taat dan patuh kepada Tuhan, sehingga kita dapat mengalami kebahagiaan dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Artinya begini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, segenap hati, artinya kita mencintai Tuhan dengan emosi dan perasaan yang tulus serta mendalam. Segenap jiwa, artinya kita mencintai Tuhan dengan keberanian,
ada komitmen di dalamnya, dan ada spiritualitas kita. Kemudian dengan segenap akal budi, yaitu mencintai Tuhan dengan pikiran dan pemahaman yang lebih jernih. Contoh dari segenap hati yang dimaksud adalah ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan penuh sukacita, serta dengan penuh antusias, tanpa ada beban ataupun paksaan yang diberikan kepada kita. Misalnya, seperti apa? Kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak terganggu oleh pikiran lain. Jadi, pada saat kita berdoa misalnya, kita harus memfokuskan pikiran kita di dalam kita berdoa. Pada saat berdoa, kita harus fokus, Bapak Ibu. Tidak yang pikirannya entah kemana, itu sangat sulit bagi kita ya. Akhirnya kita tidak fokus dan apa yang menjadi tujuan kita tidak akan tersampaikan. Berikutnya, melayani orang dengan senyuman, serta juga melayani orang dengan keramahan. Karena kita ingin menunjukkan kasih Tuhan. Kalau kita sudah nampak tidak ramah, itu kadang-kadang orang takut berjumpa dengan kita. Tapi kalau kita berjumpa dengan orang lain, kita senyum, kita ramah, maka rasa segenap hati ketika melakukan sesuatu untuk Tuhan itu rasanya lebih plong, rasanya lebih nyaman. Selanjutnya, memberikan persembahan dengan sukacita. Karena persembahan yang kita berikan itu tidak boleh dipaksakan. Atau kita tidak boleh bersungut-sungut ketika memberikan persembahan. Apa yang kita miliki, yang ingin kita persembahkan kepada Tuhan, kita harus memberikan dengan sukarela atau penuh dengan sukacita. Berikutnya yang dimaksud dengan contoh dengan segenap jiwa, yang saya maksud di sini adalah ketika kita mempertaruhkan hidup untuk mengikuti Tuhan. Seperti apa? Contohnya, seorang martir yang rela mati daripada meninggalkan imannya. Jadi seringkali seorang martir itu dia lebih mempertahankan iman, mempertahankan bahwa dia adalah seorang Kristen, seorang pengikut Yesus, dan ketika orang ingin membawa dia keluar sebagai orang lain yang tidak lagi mengikuti Kristus, dia tidak mau. Yang dia inginkan adalah bahwa dia tetap berprinsip, mempunyai prinsip, komitmen, bahwa dia adalah orang yang betul-betul pengikut Yesus. Dia bahkan rela mati demi mempertahankan dia sebagai pengikut Yesus ataupun sebagai murid Yesus. Kita lihat pada zaman dahulu, bahkan di dalam Alkitab pun dikatakan banyak martir yang rela mati untuk mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Berikutnya, dengan segenap hati yang dimaksud adalah orang yang berani mengambil resiko untuk menyelamatkan nyawa orang lain karena imannya. Seringkali kita menjumpai dulu ya, ketika iman atau ketika firman Tuhan dibawa misalnya ke wilayah Indonesia, itu banyak orang yang mengambil resiko untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Dia berani pasang badan untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Artinya untuk mempertahankan iman mereka sebagai orang Kristen. Jadi misalnya para penginjil zaman dahulu itu mereka rela begitu ya, rela menjadi tameng bagi orang-orang yang mengikuti Yesus. Bahkan mereka sampai disiksa. Ada juga yang sampai dibunuh. Itu bisa kita lihat di dalam sejarah kekristenan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita yang berani meninggalkan dosa dan menjalani hidup dalam Tuhan, meskipun itu sulit. Seringkali keinginan daging itu lebih dominan
Bapak Ibu yang saya kasihi, dominan itu dia tidak mau meninggalkan dosa, hidup dalam dosa, hidup dengan keinginan daging, sehingga itu yang membawa kenyamanan di dalam dunia ini. Dunia ini padahal dunia yang fana begitu. Dan ini Yesus tidak pernah menginginkan itu. Allah kita tidak pernah menginginkan manusia itu untuk hidup di dalam dosa. Sehingga karena kasih Allah itu begitu besar kepada umat manusia, ketika pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Dengan segala upaya, dengan segala usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mendekati Allah kita, untuk mendekati Allah yang maha luar biasa, maha kuasa, manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Apa yang dilakukan? Allah sendiri yang menghampiri manusia. Menghampiri dengan apa? Maka firman itu nyata dan jadi. Hidup di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Yesus Kristus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa manusia, untuk menebus dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh umat manusia. Jadi Bapak Ibu, kita diharapkan gitu ya, kita berani meninggalkan dosa, bahkan harusnya kita meninggalkan dosa dan menjalani hidup yang baru di dalam Tuhan. Jangan terus-menerus hidup di dalam dosa, tetapi itu harus kita lepaskan. Kemudian yang dimaksud dengan segenap akal budi, apa yang dimaksud dengan itu? Yaitu ketika kita menggunakan pikiran, akal budi itu sudah ada bersama-sama dengan kita ketika Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan di bagian terakhir dari mitologi penciptaan. Di situ manusia diberikan akal budi. Nah, akal budi ini yang kita gunakan dalam kita berpikir dan memahami serta mengikuti ajaran dari Tuhan. Akal budi ini yang membuat kita bisa berpikir dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Seperti apa yang kita lakukan? Contohnya adalah mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh untuk memahami kehendak Tuhan. Jadi Alkitab merupakan pedoman bagi kita. Alkitab menuntun kehidupan kita hari lepas hari. Bagaimana kita hidup menjadi orang Kristen yang sejati, mengikuti Yesus yang sejati. Kemudian kita juga harus menggunakan logika dan serta nalar untuk memahami kebenaran spiritual. Yang mana yang dikehendaki Allah, semakin kita dekat dengan Allah, maka kita tahu apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita setiap harinya. Kemudian kita membuat keputusan, yang berikutnya adalah membuat keputusan hidup berdasarkan prinsip-prinsip biblikal. Artinya apa? Sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam kitab suci kita. Dan mempertimbangkan seperti apa konsekuensi yang kita dapatkan ketika kita hidup di dalam firman Allah itu sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu bagaimana cara mengasihi Allah. Cara kita mengasihi Allah adalah yang pertama, itu membaca firman Tuhan. Terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya, Allah sudah mengatakan kepada kita bahwa itu adalah jalan, itu adalah alat sebagai mana kita mengenal Yesus secara mendalam. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya, yang kedua adalah berdoa. Berdoa merupakan komunikasi kita dengan Allah.
Berdoa diajarkan di dalam kitab Lukas 18 ayat 1, ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan bahwa mereka harus berdoa dan tidak boleh jemu. Artinya kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, kita tidak boleh lelah untuk berdoa. Karena apa? Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Contoh misalnya, ketika kita sendirian dan kita mengalami masa-masa yang sulit, Bapak Ibu. Doa seringkali kita gunakan. Ketika kita sendiri, kita seringkali menggunakan doa untuk meminta pertolongan dari Allah. Doa ini kadang-kadang seringkali, bukan kadang-kadang lagi, seringkali itu bisa terwujud, entahkah itu secara cepat ataupun lambat. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang doa itu merupakan komunikasi yang paling dekat kita dengan Allah. Begitu. Ini jadi diharapkan di situ kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh jemu, tidak boleh bosan dalam berdoa. Karena doa itu adalah napas hidup bagi orang Kristen. Selanjutnya yang ketiga, itu mengikuti perintahnya. Tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Artinya, ketika kita mengikuti perintah Allah, maka kita mengasihi Allah. Ketika kita menuruti perintah Allah, maka kita mengasihi Allah. Itu adalah bukti bahwa kita begitu mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kita, dan dengan segenap akal budi kita. Berikutnya tentang menghormati nama Allah itu sendiri atau menghormati namanya. Tertulis dalam kitab Mazmur 111 ayat yang ke-9. Ia telah mengirimkan penebusan kepada umatnya, menetapkan perjanjiannya untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyat namanya. Menghormati nama Allah. Jadi kita menghormati Allah kita tidak boleh sembarang, kita tidak boleh menyebut nama Allah itu dengan sembarangan, tidak boleh menjual nama Allah. Begitu. Bahaya sekali ketika hal itu kita lakukan. Itu akan menyakitkan Allah, mendukakan perasaan Allah. Karena apabila kita tidak menghormati nama Allah itu sendiri, kita menjual nama Allah, itu akan menyakiti Allah kita. Jadi Allah tidak berkenan untuk hal itu. Selanjutnya, yang ingin kita perhatikan lagi bagaimana cara mengasihi Allah yang berikutnya, itu menghabiskan waktu dengannya, bersama-sama dengan Allah. Mazmur 63 ayat 2, ya Allah, Engkau adalah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus akan Engkau, tubuhku sangat menginginkan Engkau, seperti tanah kering yang tandus tanpa air. Jadi, menghabiskan waktu dengannya. Kita seringkali lupa dengan Allah. Kita seringkali lupa dengan pencipta kita. Seringkali kita sibuk dengan pekerjaan kita, seringkali kita sibuk dengan berbagai aktivitas, kegiatan kita, sehingga Allah itu tersingkirkan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menghabiskan waktu dengan Allah, kita bisa, apa yang kita lakukan? Kita bisa beribadah bersama dengan keluarga kecil kita, dimulai dari situ. Dan kita mendekatkan diri dengan Allah, misalnya dengan apa? Rajin beribadah, rajin bersekutu, ikut serta di dalam melayani. Itu bagaimana Allah itu kita menghabiskan waktu bersama dengan Allah. Jadi menghabiskan waktu ini dengan bijaksana dan penuh hormat serta terima kasih.
Berikutnya adalah tentang mengasihi sesama. Mengasihi sesama apa artinya? Artinya adalah kita harus memiliki kasih yang tulus dan tidak egois kepada orang lain. Kasih yang tulus harus kita berikan juga kepada orang lain. Kita tidak boleh egois terhadap orang lain. Kita harus memiliki empati serta memahami kebutuhan orang lain. Serta kita juga harus berusaha untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Itu adalah cara Allah untuk mengajarkan kita bagaimana mengasihi sesama manusia. Bahkan masuk di dalam hukum kasih begitu ya. Kita harus memiliki kasih yang sama seperti Tuhan, memberikan kasih-Nya kepada kita tanpa syarat. Kita harus memiliki kasih yang tidak memandang bulu, yang tidak membedakan orang kaya maupun orang miskin, antara yang kuat dan yang lemah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, di dalam nas renungan kita hari ini, mengasihi sesama. Allah ingin kita mengasihi sesama manusia. Allah tidak pernah mengajarkan kasihilah sesamamu sebagai orang Yahudi, kasihilah sesamamu sebagai orang Kristen, kasihilah sesamamu sebagai orang berkulit putih, entah berkulit hitam, tidak seperti itu. Yang Tuhan inginkan adalah, yang dimaksud di sini adalah sesama manusia. Tidak melihat, tidak memandang bulu, tidak membedakan antara yang kaya maupun orang miskin, antara yang kuat maupun yang lemah, antara laki-laki maupun perempuan, antara agama yang satu maupun dengan agama yang lain. Tidak seperti itu. Yang dimaksud oleh Allah adalah sesama manusia. Jadi kita harus mengasihi sesama manusia. Nah, ini yang sering menjadi persoalan. Kadangkala kita lebih mencintai agama kita dan lebih lebih melekat begitu dan tidak mau bergaul dengan orang lain, orang yang berbeda dengan kita. Tuhan itu tidak pernah mengajarkan seperti itu. Makanya ada hukum kasih begitu ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Ini adalah cara kita mengasihi Allah, yaitu salah satunya dengan mengasihi sesama manusia. Bukan dilihat dari dia dari ras apa, dia dari agama apa, tidak dilihat dari situ. Namun kita diajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk mengasihi sesama manusia. Entahkah dia sebagai orang yang cacat, entah dia sebagai manusia yang tubuhnya lengkap, diciptakan, entah dia sebagai orang yang misalnya lumpuh. Yang diinginkan Tuhan adalah mengasihi sesama, tidak dilihat dari perbedaan begitu ya. Saya lanjutkan lagi, bagaimana cara mengasihi manusia atau sesama manusia. Berikut ada beberapa cara yang dapat kita lakukan berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Ternyata di dalam Alkitab kita, Yesus mengajarkan, Allah mengajarkan bagaimana kita mengasihi manusia, cara yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menghormati dan menghargai. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutilah Allah, dan hormatilah raja. Raja itu adalah Allah itu sendiri. Yang kedua, itu saling membantu dan melayani. Ada di dalam Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita saling tolong-menolong hidup terhadap manusia yang lain. Sekali lagi, tidak memandang ras, tidak memandang
dia itu dari suku apa, dia itu dari negara mana, kita tidak melihat hal itu. Bagi Yesus, kita harus saling membantu dan melayani. Yang ketiga, yaitu mengampuni dan memaafkan. Itu bisa kita jumpai di dalam kitab Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Mengampuni dan memaafkan, Bapak Ibu, ini sebagai sesuatu yang salah satu hal tersulit bagi manusia. Mengampuni dan memaafkan. Ini seringkali jadi PR manusia yang sangat besar begitu. Sulit mengampuni orang yang pernah menyakiti hati kita, pernah membuat kita berduka, pernah membuat kita terluka begitu. Ini merupakan sesuatu yang sangat sulit dan hanya orang-orang yang dekat dengan Allah, yang belajar dari firman Allah, yang seringkali bisa mengampuni dan memaafkan secara ikhlas, secara penuh dengan kasih sayang, secara sukacita, sukarela, itu mengampuni begitu. Meskipun dia sudah tersakiti sedemikian rupanya, tetapi dia mampu mengampuni. Bahkan pernah kita dengar di berita ada seorang anak begitu ya, itu meninggal dunia akibat dari perbuatan orang lain. Anak tersebut dibully gitu oleh teman-temannya, sehingga membuat anak tersebut meninggal begitu, menjadikan dia cacat dan sampai meninggal dunia. Bagaimana perasaan orang tuanya? Tentu itu akan sangat mendukakan, sangat menyakitkan orang tua. Tetapi orang tua ini ternyata mampu memberikan pengampunan serta memaafkan orang yang telah menyakiti anaknya, membuli dan membunuh anaknya. Begitu. Ini kasih yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Selanjutnya saya lanjutkan tentang yang poin keempat, mengerti dan empati. Kita lihat di dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan mereka yang bersukacita, dan menangislah dengan mereka yang menangis. Hidup mengasihi sesama itu sama-sama ketika bersukacita, sama-sama ketika orang mengalami kedukaan atau mengalami kesengsaraan begitu. Sama-sama kita menanggung beban begitu. Sama-sama kita menanggung sukacita. Jadi kita harus selalu ada bagi saudara-saudara kita. Saudara-saudara yang dimaksud adalah manusia-manusia lain, Bapak Ibu. Jadi kita ada rasa empati terhadap orang yang misalnya berduka, orang yang mengalami kesulitan begitu. Bagaimana caranya kita bisa membantu orang yang berduka ataupun membantu orang yang sedang mengalami kesulitan. Ajaran-ajaran Kristus itu seringkali menjadi patokan bagi kita untuk selalu mengerti, selalu berempati terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan, dan juga bahkan orang yang mengalami sukacita pun kita hadir bersama-sama dengan mereka. Poin yang kelima itu mengedepankan kepentingan orang lain. Terdapat di dalam Filipi 2 ayat 3 sampai yang keempat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi di sini kita tidak boleh egois hidup itu. Bahwa di dalam dunia ini kita adalah makhluk sosial, makhluk hidup yang tidak hanya diri kita sendiri,
tetapi kita hidup dengan orang lain, Bapak Ibu. Jadi kita hidup itu hidup dengan manusia-manusia lain. Itu bisa dibuktikan ketika manusia lahir ke dalam dunia ini. Dia dalam bentuk tidak berpakaian begitu, masih bayi, masih tidak bisa berbicara dengan orang lain. Dia membutuhkan orang lain, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Membutuhkan orang lain, misalnya dia tidak bisa minum susu sendiri, dia harus butuh bantuan orang lain. Ketika mulai berjalan, dia membutuhkan orang lain untuk menuntun bagaimana caranya. Jadi semenjak kita lahir itu, kita adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain, kita tidak boleh egois. Bagaimana kalau kita egois, maka konflik terjadi. Ada perlawanan yang terjadi, ada pertikaian begitu. Jadi mengedepankan kepentingan orang lain itu juga penting di dalam kehidupan kita setiap harinya. Selanjutnya, yang akan kita renungkan bersama yaitu mengasihi alam semesta. Kalau di dalam Alkitab tadi, bahwa dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu, lalu dikatakan juga mengasihi sesama manusia. Kok nggak ada ini ya, mengasihi alam semesta? Di dalamnya, di dalam kasih kepada Allah itu, di dalam kasih terhadap sesama, itu ada alam semesta. Alam semesta, tempat manusia tinggal, tempat manusia hidup, begitu. Allah menciptakan alam semesta, menurut Alkitab tujuannya adalah yang pertama, menguji ketaatan manusia. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Yang kedua, itu menunjukkan kasih kepada Allah. Bisa kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan juga Roma 5 ayat 8. Yang ketiga itu membawa manusia kepada hubungan dengan Allah. Alam semesta ini, bagaimana kita hidup dengan alam semesta, itu membawa kita berhubungan dengan Allah. Bisa dilihat dalam Kejadian 3 ayat 8 dan Wahyu 21 ayat 3. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita dapat mengasihi alam semesta? Berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menjaga dan melindungi lingkungan. Menjaga dan melindungi lingkungan adalah cara untuk menunjukkan kasih kita kepada alam semesta. Menjaga, melindungi, mengelola, begitu Bapak Ibu. Kita harus jaga sebagai manusia. Kenapa kita wajib menjaga? Karena ini adalah bentuk kasih kita kepada Allah dan kasih kita terhadap generasi penerus. Karena kita tinggal di alam semesta ini, kita harus menjaga alam, kita harus melindungi lingkungan. Kalau tidak dijaga bagaimana? Kita lihat di beberapa tempat wilayah di Indonesia, ketika alam dieksploitasi dengan berlebihan, yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang terjadi adalah banjir, longsor, kemudian orang kehilangan harta benda akibat dari banjir bandang yang terjadi di negara kita. Jadi tugas kita sebagai umat manusia adalah menjaga dan melindungi lingkungan kita. Contoh kecil yang bisa kita lakukan dan kita ajarkan, misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Kita harus bertanggung jawab begitu. Kalau ada sampah, ya buang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kita lakukan adalah mulailah dari rumah. Kita bisa menanam pohon di halaman rumah kita begitu.
karena ini membantu sekali, membantu. Atau kita bisa juga ikut program yang diberikan oleh pemerintah menanam 1000 pohon. Saya lanjutkan kembali. Yang kedua adalah menggunakan sumber daya dengan bijak. Menggunakan sumber daya dengan bijak adalah cara untuk menunjukkan kasih kita kepada alam semesta. Itu merupakan cara yang bijak menunjukkan kasih kepada alam semesta. Jangan eksploitasi alam kita dengan berlebihan, sehingga ini berdampak kepada lingkungan, kerusakan lingkungan begitu. Jadi pergunakan sumber daya itu dengan bijak. Jangan serakah Bapak Ibu, karena yang tinggal di dunia ini selanjutnya bukan kita saja, tetapi generasi penerus kita. Kita harus memberikan ruang yang nyaman kepada generasi penerus kita. Supaya apa? Supaya mereka nanti tidak mengalami misalnya tanah longsor, tidak mengalami pemanasan global begitu yang luar biasa terjadi di bumi ini. Kita ajarkan kepada anak-anak kita ajarkan kepada generasi penerus bahwa mempergunakan sumber daya itu harus dengan bijak. Yang ketiga adalah menghindari polusi dan juga kerusakan. Adalah cara untuk menunjukkan kasih kita kepada alam semesta. Ketika kita menjaga alam semesta, maka alam semesta pun sebetulnya itu pun menjaga kita, memberikan kenyamanan, memberikan tempat yang nyaman bagi kita, Bapak Ibu. Yang keempat adalah menghargai keanekaragaman hayati. Adalah cara untuk menunjukkan kasih kita kepada alam semesta. Kita menghargai keanekaragaman hayati. Yang kelima, yaitu mengedukasi dan meningkatkan kesadaran pada setiap manusia, yaitu betapa pentingnya menjaga alam semesta adalah cara untuk menunjukkan kasih kita kepada alam semesta, kepada generasi penerus kita yang ada di bumi ini. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya edukasi bagi generasi penerus. Apa saja edukasi yang kita berikan bagi generasi penerus adalah yang pertama, itu menjadi teladan. Kita harus menjadi teladan bagi generasi penerus dalam hal kasih dan cinta. Kita harus menunjukkan kepada mereka bagaimana cara mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, serta mengasihi alam semesta. Anak-anak itu dididik semenjak dia usia dini, Bapak Ibu, supaya dia memiliki karakter, supaya dia nanti memiliki prinsip yang tidak mudah digoyahkan ketika harus menghadapi hal-hal negatif yang ada di dalam dunia ini. Dia mampu mengontrol diri, karena dia dibentuk, itu sejak awal itu sudah baik, dibentuk sesuai dengan nilai-nilai Alkitabiah. Begitu. Jadi, pergaulan bebas, narkoba, itu akan sulit bagi orang yang sudah, anak-anak yang dulunya sudah diajarkan tentang iman Kristen, tentang karakter yang kuat. Yang kedua adalah mengajarkan firman Tuhan. Kita harus mengajarkan firman Tuhan kepada generasi penerus dan menjelaskan tentang pentingnya kasih dan cinta. Penting sekali mengajari ini, mempelajari kasih dan cinta terhadap Tuhan dan sesama, serta terhadap alam semesta. Mengajarkan firman, banyak sekali firman di dalam Alkitab itu menjelaskan, mengajarkan kepada kita seperti apa kita sebagai orang Kristen ini hidup di dalam dunia. Yang ketiga adalah membuat lingkungan yang positif. Kita harus membuat lingkungan yang positif bagi generasi penerus sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam kasih. Kalau sudah karakternya sudah terbentuk, dia mempunyai karakter yang kuat, maka
dia tentunya akan menciptakan lingkungan yang positif. Dia tahu mana yang baik, dia tahu mana yang tidak baik. Dan tentunya dia akan tahu prinsip hidup seperti apa yang harus dijalankan sebagai anak-anak Allah. Selanjutnya adalah mengajarkan empati dan juga kesabaran, sehingga mereka dapat memahami dan menghargai orang lain. Empati dan juga kesabaran, ada saling rasa mengasihi, memahami dan menghargai orang lain. Jadi hidupnya itu tidak dengan seenaknya. Sama seperti kita hidup di dalam bermasyarakat, hidup di dalam bergereja, begitu kita senantiasa memiliki empati dan juga kesabaran. Yang itu harus kita ajarkan juga kepada generasi penerus. Berikutnya adalah menghargai dan mengakui. Menghargai dan mengakui ini supaya orang lain dan juga dirinya bisa dihargai dan dicintai. Harga pengakuan. Seringkali kita harus hidup di dalam penghargaan terhadap orang lain. Karena apa? Karena kita adalah makhluk sosial. Kita hidup di dalam kebersamaan dengan manusia yang lain, sehingga kita harus saling menghargai dan mengakui akan keberadaan orang lain. Selanjutnya itu hidup membuat tradisi dan ritual. Apa yang dimaksud di sini? Yaitu membantu generasi penerus kita untuk tetap hidup dalam kasih dan cinta. Seperti misalnya berdoa bersama, beribadah bersama, begitu ya, membaca firman Tuhan dan melakukan kegiatan sosial lainnya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai tradisi maupun ritual keagamaan. Ritual keagamaan yaitu misalnya berdoa bersama, beribadah, kemudian bersekutu begitu dengan umat Kristen yang lainnya. Selanjutnya adalah mengajarkan tentang pengorbanan. Kita juga harus mengajarkan generasi penerus tentang pengorbanan dan bagaimana cara kita mengorbankan diri untuk orang lain. Artinya tadi juga sudah disampaikan bagaimana kita mengorbankan diri, mampu bersama-sama orang lain, itu hidup di dalam kebersamaan, mengorbankan diri untuk orang lain, saling tolong-menolong, saling membantu. Yang berikutnya adalah membuat mereka terlibat dalam kegiatan yang dapat membantu mereka memahami dan mengaplikasikan kasih dan cinta dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keterlibatan itu bisa kita ajak pada generasi penerus kita. Tujuannya apa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Yang pertama adalah membangun karakter dan moral yang kuat. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan potensi dan bakat individu. Yang ketiga, menciptakan kesadaran dan pemahaman tentang dunia dan kehidupan. Yang keempat, itu mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan. Jadi kalau sudah mempunyai karakter yang kuat, itu masa depan mereka mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam dunia ini. Kemudian yang kelima adalah mewarisi nilai-nilai dan budaya yang positif. Dengan edukasi, generasi penerus bisa menjadi pemimpin dan pembuat perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi dengan adanya karakter-karakter yang kuat, nilai-nilai yang kuat yang sudah kita tanamkan bagi generasi penerus kita, maka itu menjadi hal yang positif untuk mereka menghadapi masa depan yang lebih baik. Ya, dalam kesimpulannya, saya dapat simpulkan tentang renungan firman Tuhan hari ini, bahwa yang pertama kita harus komitmen dalam mengasihi Allah. Kita mempunyai komitmen.
Yang kedua, kita mengasihi sesama manusia. Ada komitmen terhadap kasih dengan manusia yang lain. Yang ketiga, komitmen mengasihi alam semesta. Kita harus berkomitmen, kita menjaga alam semesta ini jangan dieksploitasi berlebihan begitu. Kita harus memikirkan generasi penerus kita. Karena kita hidup ini bukan hanya diri kita sendiri, tetapi kita hidup dengan orang lain. Kita hidup dengan masyarakat yang lain. Jangan egois kita yang lebih dominan daripada mengasihi orang lain. Di dalam Yohanes 4 ayat 7 sampai ke 8 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada hari ini. Sebelum saya menutup, marilah kita bersama-sama kembali merendahkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas kasih-Mu yang tidak terbatas kepada kami. Bantu kami untuk mencintai Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Ajarkan kami untuk mencintai sesama kami seperti Engkau telah mencintai kami, dan untuk menjaga alam semesta ini sebagai tanda kasih dan tanggung jawab kami. Kuatkan kami untuk terus berjalan dalam kasih-Mu dan memuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian atas renungan dan juga atas kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.